Om Swastiastu. Rajang Semeng. Selamat pagi, anak-anakku tersayang. Yang stay tune di rumah, stay home, stay study, stay hope, ya. Jadi membantu orang tuanya, my mother, my father, ya. Ya. Jadi setelah anak, mungkin udah mandi ya. Ya, mudah-mudahan udah mandi ya. Jadi bisa stay watch ya, tinggal menonton video pembelajaran Bapak ini ya. Nah, video kali ini Bapak akan menerangkan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ciri-ciri makhluk hidup ini secara umum ya, jadi semua makhluk, manusia, hewan, dan tumbuhan ya. Jadi tentunya banyak akan dapat materi-materi yang perlu dipelajari ya. Ini sebenarnya materi yang sudah kelas-kelas bawah ya. Namun di kelas 6 pun perlu kita mendalami lagi ya. Sambil kita mengembangkan materi tersebut menjadi lebih luas. Mari kita mulai. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran ini ya, yaitu siswa dapat membedakan makhluk hidup dan bukan makhluk hidup ya. Nah, di sini ya ada monyet yang sedang memeluk anaknya, ini burung bertengger, katak sedang mau melompat, ini ikan berenang, ini pohon jamur, ini lumut ya, ini pakis, ini anggrek ya. Itu ya. Nah, kesemuanya ini punya ciri-ciri termasuk kita ya. Ciri-ciri. Nah, ciri-ciri secara umum banyak sekali ya. Nah, yang pertama, jadi kita lihat dulu ya. Nah, Bapak perkenalkan lagi ya. Ada beberapa contoh makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang hampir sama seperti makhluk hidup tapi tidak hidup ya. Nah, contoh ini seperti makhluk hidup ya, boneka torso di toko maupun di swalayan ya, di swalayan atau mall-mall galeri ya, yang memajang pakaian. Ini seperti makhluk hidup ya, tapi dia boneka. Ini namanya makhluk bukan hidup ya, makhluk tak hidup ya, itu benda mati ya, tapi dia mirip dengan manusia ya. Nah, ini juga dia benda mati tapi dapat bergerak, tapi bukan makhluk hidup ya. Nah, ini robot, dia bisa bergerak. Nah, ya, bukan makhluk hidup ya. Ini ya. Ini juga gelombang tsunami yang menerjang kota Tokyo ya. Ini bukan makhluk hidup, dia pun ya bukan makhluk hidup. Nanti kita bedakan mana makhluk hidup dan mana makhluk tak hidup. Nah, ini pulpen ya, jelas benda mati dia. Ya, ini makhluk hidup, ini amuba ya spora ya. Ini bon Venus. Ini juga ya, bintang-bintang ini sebenarnya benda mati tapi dia hampir seperti ciri-ciri makhluk hidup dia karena dia bergerak dia ya. Anggrek ya. Nah, ini kupu-kupu wayang ya. Nah, itu beberapa makhluk hidup dan tak hidup yang hampir kita bisa membingungkan kalau tidak kita mencari ciri-ciri umumnya ya. Nah, jadi ciri umum makhluk hidup yaitu membutuhkan makanan. Nah, jadi apa guna makanan? Sebagai sumber energi. Nah, jadi fungsi makanan sebagai sumber energi dan untuk beraktivitas dan memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, ini berikan contoh hewan panda yang makan daun bambu ya. Ini makanan pokoknya daun bambu ya. Nah, kemudian seperti manusia, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Dari mana sumber makanan tumbuhan? Nah, kalau binatang udah pasti ya, seperti ini contoh ya. Tapi kalau manusia pasti udah makan. Kalau tumbuhan gimana? Nah, tumbuhan ini makanannya yaitu berupa air, berupa
air atau zat-zat makanan yang ada di tanah, kemudian air ya, perlu air ya, kemudian karbon dioksida, energi matahari, klorofil, oksigen, dan gula. Nah, itulah semua makanan-makanan dari tumbuh-tumbuhannya. Jadi dia akan memproduksi makanan untuk manusia dan hewan ya. Nah, contoh dari ciri makhluk yang kedua itu bernapas. Nah, bernapas adalah suatu kegiatan menghirup gas dan oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Jadi anak-anak menghirup udara segar, ya, tapi dia akan mengeluarkan gasnya, ya. Nah, ini contoh proses dari pernapasan, yaitu udara masuk berupa oksigen, udara bersih masuk ke paru-paru dan selanjutnya ya. Kemudian dia akan mengeluarkan udara yang kotor, namanya karbon dioksida. Ya. Apakah tumbuhan juga bernapas? Tentunya ya. Kita buktikan dengan sebuah daun dicelupkan dalam air, nanti pasti akan dia mengeluarkan gelembung-gelembung. Nah, itulah contoh tumbuhan itu bernapas juga ya. Kemudian lanjut. Nah, ini jadi oksigen sangat diperlukan untuk respirasi. Apa itu respirasi? Yaitu mengubah makanan. Respirasi itu sifatnya pengeluaran ya, pengeluaran udara ya, proses pernapasan atau proses pemasukan dan pengeluaran udara bersih maupun udara kotor ya. Jadi oksigen sangat diperlukan untuk mengubah makanan menjadi energi karbon dioksida dan air ya. Jadi itu oksigen sangat penting. Kalau tidak ada oksigen, semua orang pasti mati. Semua makhluk hidup pasti mati ya. Karena makhluk hidup semua bernapas ya. Nah, kemudian ada ciri yang ketiga, yaitu mengeluarkan zat sisa. Zat sisa sampah harus dikeluarkan dalam tubuh agar tidak mencemari tubuh, mengganggu sistem kerja tubuh ya. Jadi beberapa zat sisa dari dalam tubuh harus dikeluarkan. Nah, seperti contoh orang yang olahraga ya, untuk mengeluarkan keringatnya ya. Nah, dia akan membuat dia sehat ya. Jadi kita sebagai manusia kita harus mengatur, mengimbangi antara olahraga, makan, dan tidur ya. Jadi ada tiga yang harus dilakukan, yaitu mengatur olahraga, mengatur makan, dan mengatur jam istirahat. Jadi kalau itu ketiganya sudah kita simbang, kita akan menjadi sehat walafiat ya. Nah, kemudian, nah ini apa lagi? Nah, manusia dan hewan juga mengeluarkan kelebihan air melalui keringat dan rutin. Nah, bagaimana tumbuhan mengeluarkan kelebihan air? Nah, seperti contoh yang kemarin ya, Bapak jelaskan, itu ciri khusus dari tumbuhan itu, kalau dia kelebihan air, dia akan menguapkan air itu ya, agar tidak dirinya hancur ya. Seperti daun pohon teratai yang daunnya lebar, tipis, itu untuk mempercepat penguapan ya. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa tumbuhan mengeluarkan kelebihan air? Nah, ini contoh. Kita buktikan bahwa tumbuhan mengeluarkan air, kelebihan airnya, dengan cara kita membungkus tangkainya ya, yang di sana ada daun ya, dalamnya ada daun ya. Nanti kita diamkan barang 1 jam 2 jam, dia akan mengeluarkan air. Nah, itu mengeluarkan kelebihan airnya ya. Sama dengan pohon kaktus ya, untuk mengurangi penguapan dia memperkecil daunnya ya. Kemudian, nah, ciri yang keempat, bergerak. Jadi bergerak ya. Tujuan utama makhluk hidup bergerak yaitu memenuhi kebutuhannya. Nah, ini merupakan ciri yang keempat. Semua makhluk mempunyai ciri yang keempat, itu bergerak, baik manusia, hewan maupun tumbuhan ya. Nah, bagaimana tumbuhan bergerak? Inilah contohnya. Jadi hewan dan manusia bergerak secara aktif berpindah tempat. Apakah tumbuhan juga bergerak? Tentunya juga bergerak ya, tapi tidak berpindah tempat. Tumbuhan hanya bisa bergerak, tidak berpindah tempat. Seperti contoh, nah ini pohon kacang-kacangannya. Dia ditanam, dia akan tangkainya mengarahkan ke matahari. Nah, ini juga nih
pohon akan mengarahkan ke sinar. Ini juga pohon yang dijatuhkan akan mengarah ke atas juga dari sinar. Tuh. Kemudian ciri kelima makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup menanggapi rangsangan dan untuk bertahan hidup, menghindari bahaya dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Namanya adaptasi ya, ingat. Jadi makhluk hidup menyesuaikan dirinya dengan lingkungan disebut adaptasi. Contoh pada kita ya, pada saat kita melihat ada cahaya terang, mata akan berkedip ya, berkedip-kedip untuk menahan sinarnya ya. Kemudian telinga akan bergetar jika ada suara keras menguing ya. Kemudian hidung akan bergerak ya, karena ada bau yang merangsangnya ya. Kemudian nah ini apa namanya, bulu kulit ya, rambut ya. Jika merasa kita panas, dingin, sentuhan tekanan, luka pasti akan bergerak ya. Nah, lidah juga sama, dia akan terangsang apabila dia merasakan manis, akan mengecap ya, pahit juga akan mengecap maupun asin ya, terangsangnya. Nah, ciri yang keenam yaitu semua makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Nah, apa arti tumbuh? Itu perubahan ukuran dan tidak dapat kembali ke ukuran semula. Jadi perubahan ukuran dan tidak dapat kembali ke semula ya. Tumbuh ya, seperti kacang ini tumbuh ya. Jika sebuah kacang hijau ditanam akan tumbuh akarnya dulu, kemudian setelah akar akan tumbuh pucuknya ya, pucuk tangkainya ya, kemudian tambah tinggi ya. Ini terus tambah tinggi. Nah, ini namanya tumbuh dia ya. Ini juga manusia akan tumbuh dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan tua ya. Nah, apa perbedaan dengan berkembang? Kalau berkembang artinya perubahan fungsi dari setiap organ menjadi lebih sempurna ya. Nah, seperti ini manusia ini ya. Dari kakinya merangkak, kemudian bisa berdiri, kemudian bisa bergerak dan selanjutnya ya. Jadi lebih sempurna ya perkembangan organnya ya. Ya sama ini ya, berkembang organnya juga ya. Itu ya. Nah, yang ketujuh ciri dari makhluk hidup yaitu berkembang biak, bereproduksi. Nah, tujuan dari makhluk bereproduksi untuk melestarikan jenisnya. Nah, contoh kera ini kawin punya anak ya. Nah, ini ya. Kemudian bunga juga. Nah, bunga jadi di sini kita perlu membedakannya, mana ini tangkai, ini namanya apa? Ya, daun ada daun ya, tangkai daun, kemudian di sini ada bakal biji, kemudian ini kepala putih, ini namanya bedangsari, ini mahkota ya. Jadi itu bagian-bagian bunga dan silakan dipelajari lebih lanjut. Kemudian ini daun, nah ini apa nih, daun buah ya, buah jeruk. Nah, ini berkembang biak ya. Jadi demikian sekilas tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup ya. Dan sekilas makhluk hidup. Ciri-ciri sekilas makhluk hidup ya. Jadi mungkin itu tambahan dari Bapak ya. Tambahan dari Bapak. Nah, mungkin ada pertanyaan. Pak tes kalian. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Nah, di sini ya. Kita lihat di sini. Kita ulang flashback ke nah ini. Mengapa gambar ini bukan gambar makhluk hidup? Padahal dia manusia. Mengapa? Karena benda ini memang menyerupai manusia, tetapi tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Nah, seperti contoh, boneka ini tidak bernapas, ya, tidak perlu makan,
tidak bisa berkembang biak, ya, tidak mengeluarkan zat sisa, ya, tidak berkembang dan tumbuh, ya. Tuh. Ini juga robot ini biarpun dia bergerak, dia bukan makhluk hidup karena dia terdiri dari benda mati, ya, yang hanya dihidupkan dengan mesin dia. Tidak dia memerlukan makanan, tidak bernapas, ya. Ya, biarpun dia memerlukan makanan strum atau baterai, namun dia bukan memerlukan makanan, tidak berkembang, tidak tumbuh, ya. Nah, ini juga tsunami. Nah, ini biarpun dia bergerak, dia bukan makhluk hidup, ya, dia benda mati, ya, karena digerakkan oleh angin yang keras, ya. Itu ya. Ini juga bulan, biarpun kita melihat bulan atau bintang bergerak di langit, ya bukan makhluk hidup. Mengapa? Ya karena dia benda mati, ya. Dia memerlukan makanan nih bulan ini, tidak juga memerlukan sisa, ya. Nah, tidak berkembang biak, ya. Tuh, Bapak tambahkan lagi sedikit, iya, itu ya. Nah, jadi itulah ciri-ciri makhluk hidup. Iya, mungkin anak-anak udah banyak mempelajari, ya, Bapak hanya membangkitkan lagi, ya, bahwa biarpun sudah kelas tinggi, ini materi kelas rendah, namun kita perlu juga mengingat kembali materi-materi yang terdahulu sebagai dasar kita mempelajari materi-materi kelas atas, ya. Jadi semua materi yang anak pelajari dari kelas 1 sampai kelas 5 tentunya sangat berguna juga, ya. Jangan dilupakan, terutama pelajaran bahasa Indonesia, ya, matematika, dan semua mata pelajaran sangat berguna itu, ya. Ya, biarpun di kelas 3 ada dapat IPA IPS, namun di kelas 4. Jadi materi kelas 4, 5, dan 6 itu wajib dikuasai secara mutlak, secara penuh. Mengapa? Karena bisa dipersiapkan untuk ujian. Ya. Jadi sudah sambil belajar, ya, Bapak berikan apa itu lagi, sebuah teka-teki. Mungkin ada yang bisa menjawab, ya. Aku adalah seekor binatang. Aku mempunyai kantong besar. Kemana-mana aku menaruh anakku. Aku adalah hewan apa? Ada yang tahu? Yuk. Itu hewan kang. Kemudian aku adalah seekor binatang atau hewan, ya. Aku bisa menggelinding kemana saja. Dan aku menggelinding tidak luka dan tidak sakit. Ya, aku menggelinding untuk menghindari musuhku. Aku adalah hewan hewan apa? Iya, hewan renggiling atau klesih, ya, klesih, ya. Kemudian aku adalah hewan. Aku sering keluar malam. Aku mempunyai kemampuan ekolokasi. Aku adalah titik-titik apa? Ya, kelelawar. Aku adalah seekor binatang. Aku selalu makan ubi-ubian. Aku sangat ditakuti oleh semua hewan. Karena aku sering membawa duri-duri. Apakah aku? Ya, hewan landak. Ya, itu ya. Kemudian
Aku adalah seekor binatang juga. Tubuhku besar. Aku selalu mempunyai gading. Siapakah aku? Nah, aku adalah gajah. Kemudian ada lagi. Aku adalah seekor binatang. Rumahku juga di bawah tanah. Makananku adalah wortel. Siapakah aku? Iya. Siapa? Iya, kelinci. Lagi. Aku adalah seekor hewan yang kecil. Namun aku bisa menumbangkan sebuah pohon atau sebuah tiang rumah. Aku adalah hewan penggerak. Aku adalah tikus ya, jadi tikus ya. Aku adalah hewan dari Cina. Makananku daun bambu. Aku adalah panda ya. Aku adalah seekor hewan. Aku bisa membedakan makanan ataupun kotoran di dalam lumpur. Aku selalu senang berenang dan buluku tidak pernah basah. Aku adalah hewan bebek. Iya, bebek ya. Jadi, nah, sebenarnya kita belajar materi dulu, nanti kita bisa membuat teka-teki ya. Jadi teka-teki hampir mirip dengan materi sebenarnya. Namun kita senang belajar itu ya, model materi teka-teki ya. Ya, kita tambahkan lagi sedikit ya. Aku adalah binatang. Aku sering merubah warnaku untuk lari dari musuhku. Dan aku bisa menyerupai tempat tinggalku sesuai dengan warnanya. Aku adalah bunglon. Bunglon. Apa namanya? Kemampuan mimikri. Kemudian aku adalah seekor hewan. Hidupku di tanah. Aku sering makan sisa-sisa makanan. Aku berkelamin ganda. Biarpun aku dipotong tubuhku, aku tetap hidup. Aku adalah cacing ya, cacing ya. Kemudian, kita tambahkan lagi. Karena asik sekali kartunya. Aku sebuah benda. Tapi aku bukan makhluk hidup. Tapi juga aku perlu makanan dan minuman. Aku dapat bergerak. Aku adalah robot. Iya, robot. Aku adalah seekor binatang. Aku sering mandi lumpur. Kegemaranku mandi lumpur. Aku bertanduk satu. Aku tinggal di ujung kulon. Aku adalah badak berjula satu. Aku adalah seekor hewan. Aku dapat melihat tempat yang jauh melalui ketinggian. Tubuhku loreng. Ya, loreng. Leherku panjang. Aku adalah jerapah. Jerapah ya.
Aku adalah seekor hewan. Aku suka bunga-bunga. Dan aku sering minum madunya. Ya. Dan aku sering membantu perkawinan tumbuh-tumbuhan. Aku adalah kupu-kupu. Ya. Ada lagi. Aku adalah seekor hewan. Aku sangat cerdik. Biarpun itu binatang buas, binatang besar, aku dapat tipu. Aku adalah kancil. Ya. Aku adalah seekor hewan. Aku sering mempertontonkan diriku yang sangat cantik dan bergemerlap. Aku merupakan binatang kesukaan Dewa Krishna. Aku adalah merak. Ya, jadi burung merak. Aku hampir sama seperti merak. Tinggalku di Jayapura atau Irian Jaya. Aku adalah burung cendrawasih. Aku adalah seekor binatang atau hewan ya. Aku hampir mirip dengan rusa. Tapi aku hanya ada di Sulawesi, di Pulau Sulawesi. Makananku juga daun-daunan. Aku termasuk hewan langka ya. Hanya ada di Sulawesi. Aku adalah hewan anoa. Ya. Aku adalah seekor binatang yang suka makan buah-buahan. Halo? Halo? Beri Jalan Banten kan di Tasik begitu kan di Tasik ada murah gitu kan itu di kabel gitu coba jalan nah coba aja foto ini kirim baku ngejang ya maaf tadi ada sesuatu yang perlu dikerjakan ya ada panggilan darurat yang perlu ditindaklanjuti ya karena berhubungan tentang kehidupan ya jadi kita lanjut ya jadi kita lanjut ke teka-teki ya teka-teki ya sangat asik ya kita lanjut aku adalah binatang yang sangat besar panjang aku punya ekor juga yang kuat aku sering makan daging aku hanya ada di sebuah pulau ya di sebuah pulau dan aku sangat senang dikunjungi oleh para wisatawan ya aku adalah hewan komodo ya ingat ya komodo ya komodo ya kemudian kita lanjut aku adalah sebuah tumbuhan aku berupa bunga bauku sangat busuk dan hanya ada di Pulau Sumatera ya apakah aku iya bunga Rafflesia ditemukan oleh Thomas Rafflesia ya ini ada di Sumatera itu ya ya jadi itu sedikit tentang teka-teki yang bisa membangkitkan anak-anak belajar ya jadi anak-anak juga bisa membuat teka-teki seperti itu dari materi yang sudah diberikan jadi kita membuat materi teka-teki namun itu mengandung
materi-materi pelajaran, sehingga kita otomatis belajar, kemudian kita belajar mengingat dan asik ya, tidak jenuh ya. Sebenarnya itulah caranya ya, cuma kita yang pertama kali harus bersusah dulu ya, harus banyak membaca buku. Jadi materi yang sudah kita pelajari, nah kita buatkan teka-teki, nanti dengan teka-teki itu otomatis tidak akan lupa tentang materi tersebut ya. Jadi nah ada sedikit ya tambahan materi yang lupa ya. Berkembang biak. Mari hidup berkembang biak ada 3 cara ya. Contoh apa? Ada secara ovipar, ada bipipar, ada ovipar. Jadi ovipar itu hewan, itu makhluk hidup yang berkembang biak dengan bertelur, burung ya, semua burung, unggas, ayam ya. Kemudian vivipar mamalia, jadi semua yang beranak ya. Kalau ovipar ini agak sedikit ya, seperti kadal ya, kadal, ular ya. Jadi bisa dicari contoh lainnya ya. Tuh ya. Kita lanjut dengan teka-teki, kita seling. Ya, ovipar. Aku adalah seekor binatang ya. Seekor binatang. Aku sangat ditakuti di wilayah sungai. Aku punya taring yang kuat dan aku suka makan daging. Dan aku sering tertipu oleh kancil. Aku adalah buaya. Aku adalah seekor binatang. Hidupku di air atau di laut. Aku sering mengeluarkan air mancur pada saat aku keluar ke permukaan pantai. Aku adalah ikan paus. Ya, karena sudah waktu, sebenarnya Pak ingin sekali berteka-teki langsung ya dari materi ini, namun dah waktu ya. Bapak duduk dengan para Santi. Om Santi Santi Om. Bye bye.